Shalom, salam sejahtera saya ucapkan buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, di mana pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul ialah pernyataan dalam ketegangan. Sebelum kita melanjutkan akan pelajaran sekolah Sabat yang akan kita pelajari, mari kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga pada saat ini kami juga rindu mau mendengarkan akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat. Biarlah Rohul Kudus-Mu menaungi akan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan juga membagikan akan firman pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat kita, ayatnya juga terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Selanjutnya juga diceritakan di pelajaran sekolah Sabat kita di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di mana di situ juga kita akan nantinya melihat bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita juga ketahui bahwasanya dunia dan isinya adalah sempurna pada waktu Tuhan menciptakan itu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan itu dikatakan sempurna adanya. Tetapi kematian menjadi pengalaman yang baru ataupun yang asing bagi Adam dan Hawa pada saat itu. Di Taman Eden, Tuhan juga memberikan dua perintah kepada manusia itu. Apa perintahnya itu? Yang pertama ialah bahwasanya manusia itu boleh memakan buah yang ada di Taman Eden tersebut. Yang kedua ialah bahwasanya tetapi manusia itu dilarang untuk memakan akan satu buah yang ada di Taman Eden, yaitu apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Kenapa? Kalau manusia memakannya, maka yang terjadi ialah kita ketahui mereka akan mati. Peringatan ini jelas menunjukkan bahwasanya apa? Dosa sudah ada di alam semesta. Kini datanglah iblis untuk mencobai akan Adam dan Hawa ini. Iblis juga pada saat itu menemui Hawa melalui apa? Melalui seekor ular. Ular bahkan menunjukkan kepada Hawa bahwa seseorang itu tidak akan mati kalau dia juga memakan daripada buah tersebut. Kalau begitu yang menjadi pertanyaannya kepada kita, bagaimana iblis membuktikan bahwa seseorang tidak akan mati jika memakan akan buah tersebut? Dia membuktikannya dengan memakannya sendiri. Kita juga melihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita yang dikutip di dalam buku Alfa dan Omega jilidnya yang pertama. Kita lanjutkan bahwasanya pelajaran sekolah Sabat kita memberikan akan penjelasan. Hawa melihat bahwasanya tidak ada yang terjadi kepada ular tersebut. Supaya apa? Supaya artinya ular ini meyakinkan akan Hawa di dalam kehidupannya. Dan juga mempercayai perkataan dan bukti yang ular itu berikan kepadanya. Dua hal yang membuat perkataan ular lebih meyakinkan dan Hawa tertipu.
Yang pertama ialah sejauh ini tidak ada bukti di dunia alami tentang keberadaan dosa dan kematian. Dan yang kedua, ular itu dikatakan sebenarnya memakan buah terlarang dan sangat menikmatinya. Jadi, mengapa Hawa harus menahan diri untuk tidak melakukan akan hal yang sama? Tetapi kita melihat di sini Hawa juga melihat bahwa perintah Tuhan terlalu membatasi dan tidak masuk akal. Paling sedikitnya Hawa mengabaikan 3 prinsip penting di dalam kehidupannya. Yang pertama, memang akal manusia tidak selalu merupakan cara yang terbaik atau cara yang teraman. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan harus bisa untuk mengevaluasi akan hal-hal yang rohani. Yang kedua ialah firman Tuhan mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi Tuhan telah memilihnya sebagai ujian ketaatan kepada manusia yang ada di Taman Eden pada saat itu. Apa yang dialami oleh Hawa adalah kita juga alami dalam kehidupan kita dan pengalaman semua manusia sampai pada saat ini, di mana manusia setiap hari harus bisa memutuskan mana yang dia harus pilih, yang Tuhan inginkan, atau dia malah memilih apa yang setan inginkan di dalam kehidupan kita dengan daya-daya tarik akan dunia. Pilihan yang dibuat di dalam kehidupan kita masing-masing akan memiliki konsekuensi yang kita terima di dalam kehidupan ini. Biarlah dengan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini menolong kita supaya kita semakin lebih dekat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.